Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fadil dengan NIM 2018 3108814. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat tanggung jawab. Dalam organisasi, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh karyawan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang semua itu bermuara kepada pusat tanggung jawab, yaitu organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat pusat tanggung jawab. Adanya pusat tanggung jawab dalam perusahaan yaitu untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan biasanya memiliki tujuan dan memiliki manajemen senior yang berguna untuk membuat strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara input dan output. Suatu manajemen bertanggung jawab dalam mengoptimalkan suatu input dan output. Nah, misalnya di departemen produksi, input bahan baku menjadi bahan fisik dari barang jadi. Di departemen ini, pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan sesuai spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat, dan waktu seperti yang telah diminta. Selanjutnya yaitu mengukur input dan output. Sebagian input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik. Ukuran ini mencakup jam kerja, liter minyak, rim kertas, dan kWh listrik. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas. Konsep input dan output dan biaya dapat digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas tersendiri. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua kriteria kinerja pusat untuk menilai tanggung jawab. Istilah efisiensi dapat diartikan sebagai rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ersa Dinda dengan NIM 824. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang revenue centers. Nah, revenue centers ini outputnya berupa pendapatan yang bisa diukur secara moneter. Tetapi tidak ada usaha formal yang dilakukan untuk menghubungkan inputnya dengan outputnya. Karena jika dihubungkan, maka itu akan menjadi profit center, bukan revenue centers. Nah, biasanya revenue centers ini tuh adalah unit pemasaran atau unit penjualan yang mereka ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga jualnya dan tidak dikenai biaya untuk barang yang mereka pasarkan. Nah, di revenue centers ini, manajer yang bertanggung jawab atas biaya yang timbul di dalam unit tersebut. Selanjutnya yaitu ada expense centers. Nah, expense centers ini adalah pusat tanggung jawab yang inputnya bisa diukur dalam moneter, tetapi outputnya tidak. Nah, ada dua jenis yaitu direkayasa dan diskresioner. Nah, kalau biaya rekayasa ini tuh biayanya tuh jumlahnya tepat dan bisa diestimasi atau diperkirakan. Nah, misalnya tuh kayak biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, terus bahan baku langsung, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada biaya diskresioner atau bisa kita sebut juga dengan biaya terkelola. Nah, kalau biaya ini tidak memungkinkan untuk diestimasi karena biayanya yang timbul ini bergantung pada pertimbangan manajemen yang berdasarkan situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya tentang karakteristik pengendalian umum. Ada yang pertama itu penyusunan anggaran. Nah, di sini manajemen menyusun anggaran untuk pusat pengeluarannya direkayasa untuk memutuskan apakah anggaran operasi ini digunakan secara efisien. Nah, sebaliknya, untuk pusat pengeluaran diskresioner, manajemen ini merumuskan anggaran dengan menentukan besarnya pekerjaan yang perlu dilakukan. Nah, untuk biaya diskresioner ini ada dua fungsi perencanaan yang bisa dilakukan. Yang pertama, incremental budgeting. Nah, dalam model ini, level biaya sekarang ini menjadi titik awalnya. Lalu nanti nilainya akan disesuaikan dengan inflasi dan peningkatan beban kerjanya. Lalu yang kedua, zero based review. Nah, dalam model ini akan dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap pusat pengeluaran diskresioner ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan setiap aktivitas dalam pusat pengeluaran tersebut. Lalu karakteristik yang kedua adalah variabilitas biaya. Nah, di pusat pengeluaran yang direkayasa ini sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendeknya. Sedangkan untuk pusat pengeluaran diskresioner itu tidak terpengaruh oleh fluktuasi tersebut. Kenapa? Karena dalam penyusunan anggaran untuk biaya diskresioner ini, manajemen cenderung menyetujui perubahan yang terjadi dalam perubahan volume penjualan. Misalnya,
manajemen ini akan mengizinkan untuk menambahkan karyawan jika volume penjualan ini akan diperkirakan meningkat, dan manajemen ini juga bisa mem-PHK atau mengurangi karyawan jika volume penjualannya diperkirakan akan menurun. Lalu yang karakteristik ketiga ada jenis pengendalian keuangan. Nah, pada pengeluaran direkayasa, tujuannya itu adalah untuk menjadi kompetitif dengan menetapkan standar dan mengukur biaya aktual terhadap standar tersebut. Nah, sedangkan untuk pusat biaya diskresioner, tujuan utamanya yaitu untuk mengontrol biaya. Nah, di sini manajer akan berpartisipasi dalam perencanaan. Jadi mereka ini akan berdiskusi tugas apa yang harus dilakukan untuk mengontrol biaya tersebut. Jadi, dalam pusat biaya diskresioner ini, pengendalian anggarannya dilakukan pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut timbul. Lalu karakteristik terakhir, pengukuran kinerja. Nah, di sini tujuan utama manajer adalah mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jika belanja sesuai anggaran, maka kinerja manajer ini akan dianggap memuaskan. Tetapi, laporan kinerja keuangan bukanlah alat untuk mengevaluasi efisiensi seorang manajer. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vika Tri Rositasari dengan NIM 2018 310710. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin administrasi dan pendukung. Untuk pusat administrasi sendiri meliputi manajer perusahaan di mana mereka membantu dalam hal produksi serta pemasaran. Kemudian ada untuk yang pendukung, mereka meliputi tentang bagaimana mereka memberikan suatu layanan serta memberikan suatu informasi. Ada pula permasalahan pengendalian dalam administrasi dan pendukung, yaitu di mana mereka itu mengalami suatu keterbatasan. Misalnya kayak mereka kekurangan komputer, terus kemudian mereka kekurangan tenaga kerja. Dalam administrasi dan pendukung juga meliputi beberapa hal. Yang pertama ada organisasi informal, di mana organisasi yang terbentuk karena adanya kontak individu. Jadi di mana mereka itu melakukan suatu komunikasi tanpa mengikuti ketentuan formal. Kayak misalnya staf bagian pemasaran, seharusnya mereka itu melakukan komunikasi hanya pada bagian pemasaran saja, namun tidak. Jadi bagian pemasaran juga bisa melakukan komunikasi kepada anggota lain yang bukan dari bagian pemasaran. Selanjutnya ada persepsi serta komunikasi, di mana dalam suatu organisasi pasti mereka memiliki suatu tujuan kan, dan manajer operasional itu harus tahu apa tujuan dari organisasi tersebut. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, otomatis mereka melakukan suatu tindakan-tindakan. Namun, mereka tidak sembarangan mengambil suatu tindakan. Jadi, mereka itu harus memilih serta mengevaluasi apakah dampak yang akan didapatkan setelah mereka mengambil tindakan tersebut. Persepsi sendiri merupakan inti dari suatu komunikasi. Karena apa? Karena jika persepsi atau penalaran kita tidak akurat, maka komunikasi tidak terjalin dengan efektif. Selanjutnya ada sistem pengendalian formal. Dalam sistem pengendalian formal ini terdiri beberapa poin. Yang pertama yaitu ada rules atau aturan. Jadi semua bentuk instruksi seperti perintah kerja, prosedur operasional, serta pedoman etika. Yang kedua yaitu ada pengendalian fisik, meliputi sistem keamanan, kunci gudang, dan password komputer. Kemudian yang ketiga yaitu manual, yaitu suatu cara kerja yang dibuat secara tertulis. Yang keempat ada sistem keamanan, yaitu berbagai keamanan pastinya akan dilakukan guna untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan atau segala jenis penipuan. Dan yang kelima ada pengendalian operasional. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky 2018-3107. Di sini saya akan mendiskusikan tentang research and development. Yang pertama yaitu masalah kontrol. Masalah kontrol merupakan kesulitan dengan karakteristik tersendiri, khususnya kesulitan untuk menghubungkan hasil dengan masukan dan kurangnya kesesuaian dengan tujuan.
Yang kedua yaitu Continuum Research and Development. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi research and development dengan penelitian dasar dan pengujian produk. Penelitian dasar memiliki dua karakteristik. Yang pertama, tidak direncanakan. Yang kedua, terjadi selang waktu yang signifikan antara permulaan penelitian dengan pengenalan produk baru. Yang ketiga yaitu program research and development. Program research and development terdiri dari daftar program dan tunjangan untuk yang tidak direncanakan. Yang keempat yaitu anggaran tahunan. Anggaran tahunan yaitu setelah program research and development telah diputuskan dan telah mengimplementasikan program ini, dapat dilakukan penyusunan anggaran. Jika anggaran sejalan dengan rencana strategis, maka persetujuan bersifat rutin dan untuk membantu perencanaan kas dan personalia. Penyusunan anggaran memungkinkan manajemen untuk melihat kembali program research and development. Yang terakhir, yang kelima, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yaitu saat perusahaan membandingkan pengeluaran sebenarnya dengan biaya yang dianggarkan untuk semua pusat tanggung jawab dan proyek yang sedang berjalan. Hal ini untuk membantu manajemen merencanakan pengeluaran mereka dan meyakinkan atasan mereka bahwa pengeluaran tetap pada tingkat yang disetujui. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fidiadran Widianata, NIM 2018-310813. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing center atau pusat pemasaran. Yang pertama ada kegiatan logistik, di mana aktivitas logistik adalah aktivitas yang melibatkan pemindahan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan sejumlah uang yang harus dibayarkan pada dari pelanggan sebagai imbalan. Kegiatan ini termasuk transportasi dari dan ke pusat distribusi, pergudangan, pengiriman, dan penagihan piutang. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi-fungsi ini pada dasarnya mirip dengan pusat pengeluaran di pabrik. Banyak yang merupakan pusat pengeluaran yang direkayasa yang dapat dikontrol melalui pembenahan biaya standar dan penyesuaian anggaran yang mencerminkan biaya ini pada tingkat volume yang berbeda. Di kebanyakan perusahaan, dalam pengisian pesanan dan penagihan piutang sekarang diselesaikan dengan cepat dan mudah dengan biaya rendah dengan menggunakan internet. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aktivitas pemasaran, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pesanan produk perusahaan, pengukuran biaya yang dikeluarkan organisasi pemasaran, dan mengevaluasi efektivitas upaya pemasaran menjadi lebih sulit. Ini karena faktor-faktor di luar kendali Departemen Pemasaran yang dapat membuat asumsi yang mendasari anggaran penjualan tidak valid. Bagaimanapun juga, memenuhi komitmen anggaran untuk biaya pemasaran bukanlah kriteria utama dalam proses evaluasi, karena dampak volume penjualan pada laba cenderung membayangi kinerja biaya. Jika sebuah grup pemasaran menjual 2 kali lebih banyak dari targetnya, kecil kemungkinan manajer untuk khawatir akan melebihi biayanya untuk pemasaran daripada penjualannya. Target penjualan adalah faktor utama dari pemasaran. Teknik kontrol yang berlaku untuk aktivitas logistik umumnya tidak berlaku untuk aktivitas mendapatkan pesanan. Kegagalan untuk menerjemahkan fakta ini dapat menyebabkan keputusan yang salah. Misalnya, seringkali terdapat korelasi yang cukup baik antara volume penjualan dan tingkat promosi penjualan dan biaya iklan. Ini dapat diartikan bahwa biaya penjualan bervariasi sebagai akibat dari volume penjualan, tapi kesimpulan seperti itu akan keliru. Anggaran fleksibel yang menyesuaikan dengan perubahan volume penjualan tidak dapat digunakan untuk mengontrol biaya penjualan yang terjadi sebelum penjualan berlangsung. Anggaran biaya iklan atau promosi penjualan juga tidak boleh disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan jangka pendek dalam volume penjualan. Seperti yang ditunjukkan di atas, banyak perusahaan yang menganggarkan biaya pemasaran sebagai persentase dari penjualan yang dianggarkan. Ada 3 jenis aktivitas di dalam organisasi pemasaran dan 3 jenis itu adalah yang pertama kegiatan pengisian pesanan atau logistik yang banyak diantaranya biayanya merupakan biaya rekayasa. Kedua ada
perolehan pendapatan yang biasanya dievaluasi dengan membandingkan pendapatan aktual dan jumlah fisik yang dijual dengan pendapatan yang dianggarkan dan unit yang dianggarkan. Ketiga, ada biaya penerimaan pesanan yang bersifat diskresioner karena tidak ada yang tahu berapa jumlah optimal yang seharusnya. Akibatnya pengukuran efisiensi dan efektivitas ini menjadi sangat subjektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.